Oke sobat Mapluk, balik lagi dengan gue Riko di channel Mapluk Terbang, Mapluk. Oke sobat Mapluk, masih bersama tim Yamayasa. Jadi di sini kebetulan ada Pak Willy dan Mas Adi. Oke, kita langsung ke ini ya, yang gembior di lapak apa? Viral yang lagi viral di Banyenan. Jadi dengar waktu pas viral itu dari tim Yamayasa itu juara mobilan ya? Iya, kebagian diklepek sama Pak Willy yang sedang cedera. Oke, kita saksikan. Bentar. Pak Willy, siap. Gimana Pak? Kabar sehat Pak? Alhamdulillah. Oke Pak, jadi saya pernah dengar tuh yang di lapak Banyenan yang kebagian mobil ya Pak ya? Iya. Itu katanya kondisinya lagi cedera kaki Iya, atau dari motor. habis ditabrak orang dari belakang. Wah, itu kejadiannya di mana tuh? Jadi di depan kandang sini. Oh, depan kandang? Iya. Oke. Saya sengaja sama anak-anak tidak usah kasih tahu Mas Adi. Oke. Yang penting kita konsentrasi. Tujuan saya seperti itu apa? Untuk memotivasi orang-orang yang di belakang saya bahwa hal yang sepele itu bukan menjadi suatu yang akhirnya membuyarkan atau mengganggu pikiran kita untuk tetap konsentrasi. Oke. Jadi intinya untuk memotivasi kita supaya kita terus semangat dan memberikan contoh kepada orang lain yang mau mencontoh. Yang tidak mau sih nggak masalah, tapi nyata tak buktikan dengan keadaan saya yang cedera, untuk jalan aja susah, saya masih bisa membuktikan diri bahwa keadaan yang kurang mendukung itu bukan untuk suatu rintangan, tapi kuncinya tetap semangat dan yakin bahwa kita bisa. Ya, karena udah terbukti ya Pak ya. Ya. Kok nangis Bang Riko? Jadi gini Pak, kalau misalkan Mas Adi tahu itu kenapa Pak memang Pak? Nggak boleh apa gimana ini? Yang jelas nantinya ribetnya udah ini itu ya, akhirnya anak-anak pun nggak bisa konsentrasi. Oke. Tujuan paling utamanya paling berobat, sedangkan pikiran saya kalau selagi masih bisa berjuang, masih bisa untuk dan mampu untuk berjalan, kenapa nggak dicoba dulu? Keren. Betul. Kemarin pas selesai pas saya datang, kok saya nggak dikasih tahu? Saya sempat komplain ke Acil kan. Oke. Lu kok nggak kasih tahu? Nggak boleh Pak, mau Pak Willy. Oh ya udah. Begitu kita juara, udah Pak Willy saya langsung masukin ke mobil. Saya bawa ke dukun. Dukun. Ahli patah tulang. Oh, ahli patah Di tulang, sini. bukan dukun. Bukan. Ahli patah tulang Ahli patah tulang Cimande. Oke. Saya bawa, habis dibawa harus digigit. Akhirnya di ini. Oke. Udah bilang dua hari yang lalu. Geser, jadi engkelnya geser. Coba bayangin lepek engkel geser. Iya. Di sini luka, Betul. engkel geser. Saya juga ngeliat pas di YouTube, ini kok cincang. Kenapa gitu? Karena posisi saya di luar kota kan. Jadi waktu masuk kecelakaan itu nggak tahu? Saya nggak tahu. sama Saya sekali. di luar Oke. kota. Iya. Terus? Nah, akhirnya pas saya lihat, pas minggu saya datang pas lomba babak kedua, kok kayak gini. Ya udah, saya nggak mau ganggu konsen. Maka kalau lagi lomba, saya nggak pernah deket-deket Pak Willy sama anak-anak. Oke. Saya di luar, di mana saya jalan-jalan aja. Jadi mereka konsen, ya udah saya ngeliat. Pak Willy, jadi memang benar karena kecintaannya dengan merpati ya? Apa ambisius yang tinggi untuk memenangkan apa gimana nih? Kalau ambisius sih sebenarnya tidak, Oke. karena dengan faktor umur dan kalau untuk mengejar ambisius masih kalah dengan yang muda ambisinya. Iya, betul. Cuma dengan skill dan pengalaman, setidaknya saya memberikan contoh kepada yang muda, kasarnya jangan cengeng lah. Oke, benar. Jangan cengeng sok. Segala sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita harapkan itu butuh perjuangan. Tidak semudah membalikkan telapak tangan, atau kasarnya cuma gede ngomong tapi nggak ada maknanya. Filosofinya kan ada, sedikit bicara tapi banyak berbicara. Waktu pas kejadian ngepek di lapak Banyenan itu orang-orang sekitar itu tahu kalau Pak Tahu, Willy sama. semuanya tahu. Tapi belum digip gitu ya? Belum. Hah? Sengaja nggak mau, karena apa? Ngilu. Kalau tak give,
berarti saya menunjukkan ke mereka bahwa itu loh kelemahan Pak Willy. Iya. Jadi orang tahu kalau ini cedera. Tapi orang-orang tahu itu cedera karena Pak Willy waktu, mohon maaf ya Pak Willy, Iya. waktu itu pas jalannya berarti agak Iya, ya semuanya tahu, cuman kan dia nggak tahu letak cederanya saya di mana. Oke. Cuman orang melihatnya letak cederanya di sini. Oh iya, iya, Adanya luka di sini. itu. Jadi dalam melepek merpati itu butuh skill. Dan di suatu pertarungan kemarin itu salah satu dari joki lawan itu mengetahui letak kelemahan cedera saya di mana. Waktu babak krusial dia berusaha untuk nutup saya, cuman karena mohon maaf kurang pengalaman dan skillnya belum Iya. mumpuni, dia nggak cerdik. Iya, betul. Mungkin dia bisa licik, tapi yang dilicikin menang cerdik. Pak Willy ini termasuk orang yang udah legend ya Mas ya? Iya, legend. Seharusnya udah pensiun. Seharusnya udah pensiun, tapi karena kecintaannya dengan merpati, dia terus berjuang. Jadi waktu pas lagi ngepet, woi, itu gimana tuh Pak? Nahannya Pak? Apa begini? Ya. Apa enggak? Nggak, saya cuman Gimana tuh Pak? Kan pasti kan dia bergerak kan? saya ngambil kuda-kuda. Oke. Mana sisi kuda-kuda itu satu yang tak pikirkan paling utama apa? Memperhitungkan jatuhnya burung Nah, saya. iya, oke. Jatuhnya burung saya supaya terhindar dari gangguan orang. Oke. Paling pertama. Gangguan lawan. Jagoan lawan maksudnya, Ya. oke. Saya memperhitungkan burung saya ini jatuh akan ke arah sini, makanya tempat jatuhnya burung tak tutup dulu supaya orang nggak bisa masuk ke arah burung saya jatuh. Oh iya, paham. Nah, oke. Jadi nggak dikirnya di sini. Ya. Ya. Terus? Jadi saya nggak banyak bergerak, cuman saya ngambil kuda-kuda saya simpul supaya orang mau masuk. Saya udah kuda-kuda udah kuat duluan. Tapi kan sakit ya Pak ya? Masa Karena tadi rasa sakit itu akan hilang dengan semangat karena kita pengen menang. iya, betul. Dan terasa sakit lagi. Itu mah ambisius namanya kalau pengen menang gimana sih? Katanya kalau yang muda. Ambisiusnya itu kalau posisi kita diem, kalau pas ditarung tidak ada pilihan lain. Oh iya kecuali benar. menang. Iya benar. Dan akhirnya membuahkan hasil ya Pak ya, dengan Iya, semangat yang tinggi, amin. dengan sakit-sakit, akhirnya bisa kebagian mobil. Waktu itu sisa berapa? Sisa 6 Sisa pegang sebenarnya. Wih, sisa 6 sedikit. Dari 700. Dan buset dari Dari 700 loh, 700 700 peserta. Saya minta tips nih dari Pak Willy. Pak Willy kan main udah lama nih. Iya. Jadi kan di sini kan mungkin ada orang awam atau orang yang main merpati rumahan yang nggak jalan gitu. Jadi dia di rumah, jadi pengen coba kolongan gitu kan. Itu gimana tuh kalau untuk kita untuk memilih dulu deh, untuk memilih merpati itu seperti apa sih? Yang standarnya. Kita ngomongin trah ya. Kita nggak ngomongin trah. Jadi kita ngomongin ya standarnya aja lah gitu. Kalau Tujuannya ngomongin untuk main trah merpatinya pasti mahal kan? Ya, kita tujuannya untuk merpatinya main merpati apa nih? Nah, kolong aja deh. Ya. Tapi saya nggak bicara infra karena kan Iya. infra kan kadang kan kita kan ada yang mampu dan ada Iya, yang iya. tidak gitu loh. Jadi kita Kalau ngomong untuk biasa. untuk pemula Iya pemula. yang notabene dia belum pernah sama sekali main kolong. Iya. Kalau pengen main burung merpati kolong, kita nggak usah membicarakan terah. Karena Iya. apa? Terah itu yang pertama menguras goceng, Iya. menguras Betul. kantong. Itu Betul. yang pertama. Betul banget itu. Yang kedua, terah itu kalau penanganannya tidak bagus, itu mau jadi burung apa? Oh iya benar juga iya. Yang ketiga, dia kalau menemukan seorang yang kerja di merpati itu orangnya amanah. Kalau tidak, yang ada burung itu bukan terbang, tapi pindah ke orang lain. Yang bekerja di dunia merpati itu dengan skill yang tinggi, tapi egonya gede, yang ada cuma laporan, tapi ternyata pengen main burung merpati kolong, datanglah ke tempat kolongan. Oke. Jangan tempat kolongan yang Nasional. tingkat nasional, Jadi yang golongan yang tempat kolongan yang pinggir, tapi di Pinggiran. mana banyak pemain-pemain yang udah mulai profesional. Oke. Tetapi di komunitas itu banyak orang-orang yang ekonominya masih menengah ke bawah. Iya. Tujuannya apa? Orang yang kebutuhannya udah mulai
banyak tapi ekonominya menengah ke bawah, di saat dia punya merpati bagus, kita tonton, kita pantau, kita serap dengan tawaran kita pasti dikasih. Ilmu dagang beli semurah mungkin, jual setinggi mungkin, tapi dengan prestasi, bukan omong besar. Percaya nggak sih kalau memang harus ada terahnya cuma saat pelatihan? Itu yang saya masih bingung sampai sekarang. Soalnya gini Pak, nih ya, saya beli misalkan nih, ada salah satu orang dia beli burung nih di pasar burung, misalkan 300.000. Ternyata dilatih, emang latihnya bagus, di burung bisa polong, bahkan pun bisa juara gitu kan. Apa karena itu jangan-jangan burung tim bagus gitu loh yang hilang di pasar burung kita dapetin, apa memang dasarnya memang di burung biasa? Itu gimana tuh Pak? Trah itu timbul karena prestasi. Hanya jadi timbul. Umpama nih, dunia kan berputar. Ya. Kita tidak tahu. Sampean besok ke Jatinegara iseng-iseng dengan 150.000, ternyata burung itu bagus. Sampean lombain di kolong, sampean pepek, sampean juara mobil, sampean mau ditanya, ini trahnya burung siapa? Jawaban sana kan? Trah Jatinegara kan? Iya, saya bilang Jatinegara belinya. Trah Jatinegara. Akhirnya kan sampean akan membuka diri sampean. Saya juga punya trah. Saya tidak Trah akan juara. membuka trah orang. Oke. Ini trah saya. Burung saya tak namanya ini, ya ini trah ini. Trah mabluk. Nah, trah mabluk. Iya, trah mabluk. Padahal saya beli burung 200.000, ternyata juara kan? Iya. Ya saya kasih nama trah mabluk gitu ya. Oh iya, gitu. Namanya mabluk. Iya. Oh berarti Banyak. apa? Berarti sebenarnya tahap pelatihan apa trah nih Pak? Itu yang masih saya bingung. Semuanya tuh Maksud saya 50-50 apa lebih ke tahap pelatihan yang lebih besar persenannya? 70-40 kah? Apa 60-40? Lebih kemana nih? Bingung kan Pak? kalau Saya pun bingung. menurut saya, Menurut Bapak aja deh ya. Menurut saya secara menurut pribadi. Pak Willy nih ya. menurut Pak Willy. saya pribadi, Iya. pola latihan itu mendominasi. Itu berarti. Oke. Saya juga sama Pak. Pola latihan Pola itu latihan. mendominasi. Kenapa? Burung itu tidak yang pintar. Burung merpati bisa masuk kolong, bisa seperti itu karena apa? Karena kebiasaan. Dan yang bisa membiasakan itu siapa? Yang latih. Oke, iya. Jadi yang pintar itu bukan burungnya, yang latihnya. Iya, benar. Makanya tak bilang latihan itu mendominasi. Iya, benar. Berarti benar ya, Pak ya. Sekarang kayak orang saya yang dua ini tak kasih trah. Ini lo trah hebat, sama ini trah hebat. Lu berdua bersaing, tak kasih. Yang ada apa? Jadi sampah. Iya, karena pola latihannya nggak Iya. benar gitu ya. Tuh, Jamin benar. semua jadi sampah. Iya, betul. Nah, ini satu lagi nih Pak. Cara untuk melatih burung kolongan untuk yang baru mulai nih gimana? Caranya maksudnya dalam arti sehari berapa kali, apa seminggu berapa kali? Terus caranya awal gimana? Apa ngulek yang standar aja lah, 5 dulu, terus mulai jauh Ini untuk pemula apa untuk orang yang sudah bisa? Untuk pemula, kalau yang bisa pasti udah paham. Ya, untuk pemula aja. Biasanya kan dia ngasal tuh kan? Ya kalau pemula itu kan biasanya asal pepek aja. Iya betul, itu dia. Untuk kolong ya Pak, untuk Iya. kolong. Untuk saran saya, pemula untuk main di kolong, mepet merpatinya usahakan tepat betina. Jadi dia harus nempel ke betina, Iya. jangan miring-miring. Posisikan, iya, Oke. posisikan nempel ke betina, tapi betinanya ini posisinya nempel di busa. Oke, di busa sobat nonton. Jadi gini ya, Ya. busa oke. Jadi pepekannya tempel di busa supaya burung itu tepat betinanya ada di busa. Oke. Tujuannya apa? Tujuannya? Nantinya kalau burung udah jadi dari ampas dia tidak akan C atau tidak akan membuang, dia berjarak ke tempat betina. Itu tujuan utamanya. Oke. Los slep. Nah, Sama kayak kita. Iya, betul. Tempat istri. Terus apa lagi Pak? Untuk pelepasannya gimana tuh? jadi kalau bisa sebelum burung itu enak banget tempat betina nggak perlu dijauh, karena kita bukan main jauh-jauhan. Oke. Kita menginginkan hasil akhir yang maksimal. Oke. Kebanyakan orang pengennya langsung jawab, pengen ikut lomba. Dia pengen cepet gitu kan. Karena apa? Cuma nafsu, tidak memperhitungkan. Iya. Kita masih ngakalin burung kita untuk jauh, ngakalin burung kita untuk lawan kita, disuitin aja burungnya turun.
Iya. Kan bagaimana? Iya benar. Karena apa yang mengalahkan semua itu? Ego dan nafsu. Nafsu ya. Jadi intinya gini Pak, main nih, jadi jaraknya paling 100 meter dulu aja, banyakin gitu. Cepat loh. Itu kebanyakan. Lop. 10 meter. Oh, jadi banyakin itu dulu, yang penting kan nempel dulu Iya. gitu ya. 10 meter aja nggak usah jauh. Oke. Itu berapa lama tuh biasanya? Sehari aja apa besok? Kalau bisa sabar, itu bisa 2 hari 3 hari. Oh, 2 hari, 3 Kalau hari bisa ya. sabar, kebanyakan nggak ada. Iya betul. Kebanyakan baru gini langsung jauhi. Iya benar. Ntar burung kemana-mana. Atau hilang aja. Namanya Cariin. Kira-kira jadi disalahin burungnya, disalahin yang ternak. Iya. Latranya Ya, apaan nih? makanya tadi yang tak bilang pola latihan itu mendominasi. Oke Sobat Mapluk, tadi lo udah saksiin keseruan dari Pak Willy, dari viralnya dia ngelepek burung akhirnya juara tuh, lo bayangin tuh. Karena semangat dan cinta dengan merpati ya Pak ya, akhirnya berhasil mewujudkan impian, dapat kebagian mobil. Nah, terus yang kedua, tipsnya tadi berharga banget tuh yang buat pemula. Jadi intinya harus nempel ya Pak tadi ya, nempel. Terus kalau bisa, kalau mau sabar jangan terlalu jauh, jarak 10-50 lah gitu kan, banyakin. Nanti baru, aduh wah gila keren banget. Sebenarnya masih banyak nih mau gue omongin, cuman mungkin next time kita akan bahas lagi, bakal kesini lagi ya Mas ya, Siap. boleh Mas ya? Oke, Siap, oke, Pak? siap. Oke, siap. Gitu, jadi makasih Sobat Mapluk, makasih Sobat Mapluk udah saksiin gue di channel Mapluk Terbang. Gak bosan-bosan gue ingetin, jauhin narkoba. Daripada lo narkoba, mendingan kita Main bermandara. Salam Mapluk Terbang, Mapluk. Makasih. Mapluk terbang.